Saudara terkasih, kita bertemu lagi dalam renungan HKIP Setia Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini yaitu Rabu 2 April 2025 dengan tema bersyukur kepada Tuhan, terambil dari Nas 1 Tawarik pasal 16 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini adalah bagian dari nyanyian pujian yang dinyanyikan Daud setelah tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Tabut itu melambangkan hadirat Tuhan di tengah umatnya. Momen ini adalah puncak sukacita bagi Israel setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Makna teologisnya sangat mendalam. Ucapan syukur bukan sekedar reaksi terhadap berkat Tuhan, tetapi sebuah sikap hati yang mengakui kebesarannya. Mengucap syukur berarti mengingat karya Tuhan, menyerukan namanya dalam doa, dan memberitakan kebesarannya kepada dunia. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ibadah sejati bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Ketika kita bersyukur, kita juga dipanggil untuk membagikan kesaksian tentang perbuatan Tuhan sehingga orang lain pun dapat mengenalnya. Saudara, suatu hari seorang pria tua duduk di taman dengan wajah yang penuh kedamaian. Seorang pemuda yang sedang mengalami banyak masalah bertanya kepadanya, "Pak, bagaimana Anda bisa begitu tenang? Hidup ini sulit." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Nak, setiap hari saya memilih untuk menghitung berkat saya, bukan masalah saya." Saudara, begitu banyak dari kita yang mudah terjebak dalam keluhan dan kekhawatiran. Kita sering lupa bahwa ada begitu banyak alasan untuk bersyukur. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 mengingatkan kita bahwa mengucap syukur bukan sekedar mengingat hal-hal baik, tetapi juga tentang mengarahkan hati kepada Tuhan dan menyatakan perbuatannya kepada dunia. Daud menulis nas ini setelah tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Itu adalah momen besar dalam sejarah Israel. Namun yang menarik, Daud tidak hanya mengucap syukur sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk memuliakan Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa ucapan syukur sejati bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan dan memberitakan kasih-Nya kepada sesama. Lalu bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita bisa memulai hari dengan doa syukur.
mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa membagikan kesaksian tentang pertolongan Tuhan kepada orang lain, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Dan yang ketiga, kita bisa bersyukur bukan hanya dalam keadaan baik, tapi juga dalam kesulitan. Karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, pagi ini mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat segala hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Mari kita bukan hanya mengucap syukur dalam hati, tetapi juga berbagi kebaikannya dengan orang lain. Semoga setiap langkah kita hari ini dipenuhi dengan ucapan syukur yang membawa damai dan sukacita bagi banyak orang. Amin. Demikian firman Tuhan menjadi renungan kita pada hari ini. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.